Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Nabi Yakub alaihissalam dengan banyak anak dari keempat istrinya, dan semua anak itu tumbuh menjadi cikal bakal suku-suku Bani Israel yang besar. Dari istri pertama, Laya, Nabi Yakub dikaruniai 6 putra: Lewi, Syamun, Yahuda, Raubin, Zabulan, dan Yazakir. Sementara dari Rahil, istri kedua yang sangat disayanginya, lahir 2 anak, yakni Yusuf dan Benyamin. Balhah, istri ketiga, memberinya 2 anak, Kan dan Asyar. Dan Zulfah, istri keempat, melahirkan 2 anak yang diberi nama Da'an dan Naftali. Keluarga Nabi Yakub alaihissalam berkembang besar dan hidup dalam kebersamaan, saling menjaga dan menghormati satu sama lain. Suatu hari ketika berkumpul dengan seluruh keluarganya, Nabi Yakub alaihissalam memberikan nasihat berharga, menyampaikan pesan yang syarat akan hikmah dan ketakwaan. Anak-anakku, ketahuilah bahwa segala nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah keimanan kepadanya sebagai pegangan dalam hidup kalian. Jangan pernah meninggalkan jalan kebenaran dan jauhilah kesombongan dan rasa dengki, karena itulah sifat yang dapat merusak hati. Setiap kata yang keluar dari bibir Nabi Yakub alaihissalam menjadi pegangan bagi anak-anaknya. Namun di antara mereka, Yusuf terlihat sangat terpengaruh oleh ajaran ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam pun menyadari betapa istimewanya Yusuf, karena pada diri anak ini terpancar keimanan yang luar biasa. Beliau sering memanjatkan doa, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarganya dari perselisihan dan memelihara keturunan yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah, dan kenabian. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 89. Keluarga besar Nabi Yakub alaihissalam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lambang keturunan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran. Nabi Yusuf alaihissalam, putra kesayangan Nabi Yakub alaihissalam, dianugerahi ketampanan dan budi pekerti yang luhur. Sebagai seorang remaja, ia sering membantu ayahnya dalam menggembala dan menunjukkan ketaatan serta kelembutan yang membuat hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu malam, Yusuf datang kepada ayahnya dengan wajah bercahaya dan senyum penuh makna. "Wahai ayah," panggil Yusuf penuh antusias. Nabi Yakub menoleh melihat putranya yang tampak bersemangat. "Ada apa, Yusuf?" Jawab Nabi Yakub lembut penuh perhatian. "Semalam aku bermimpi melihat sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku." Cerita Yusuf dengan mata berbinar-binar. Mendengar pengakuan ini, hati Nabi Yakub alaihissalam berdebar. Ia tahu mimpi seperti ini bukanlah mimpi biasa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan mimpi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 4. "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku.'" Al-Quran Surah Yusuf ayat 4. Nabi Yakub alaihissalam tersenyum penuh kasih. Ia meletakkan tangan lembut di bahu putranya, menatap matanya dengan dalam. "Yusuf, mimpi ini adalah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun simpanlah mimpi ini untuk dirimu sendiri. Jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu, sebab bisa menimbulkan rasa iri di hati mereka. Ketahuilah, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nasihat Nabi Yakub dengan bijak. Al-Quran Surah Yusuf ayat 5. Dengan penuh perhatian, Nabi Yakub mendekap anaknya Nabi Yusuf dan berkata lembut, "Anakku, ketahuilah bahwa Allah telah memilihmu dan akan memberikan hikmah kepadamu. Bersabarlah dan jangan sombong. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan kepada mereka yang selalu menjaga keikhlasan hati." Yusuf mengangguk meski belum sepenuhnya mengerti, namun ia mempercayai ayahnya. Nabi Yakub sadar bahwa mimpi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Yusuf akan menjadi seseorang yang istimewa dan mendapatkan peran besar dalam perjalanan hidupnya. Waktu berlalu dan cinta serta perhatian Nabi Yakub alaihissalam terhadap Nabi Yusuf alaihissalam semakin terlihat.
Hal ini tidak luput dari pengamatan saudara-saudaranya yang merasa cemburu. Dalam hati mereka, mulai muncul prasangka dan bisikan iri yang terus menggema, membuat mereka semakin jauh dari kasih sayang kepada adik mereka. Kenapa ayah lebih menyayangi Yusuf daripada kita semua? Bukankah kita lebih kuat dan lebih tua? Ujar seorang dari saudara-saudaranya dengan nada kesal. Yang lain menambahkan, dia hanya anak kecil, namun ayah selalu memberinya perhatian khusus. Apa kita harus terus membiarkan ini? Rasa iri mereka semakin membara, hingga akhirnya mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Kita harus menyingkirkannya. Hanya dengan begitu ayah akan benar-benar peduli kepada kita. Usul salah satu dari mereka dengan suara keras. Namun yang lain segera meredakan keinginan itu. Jangan bunuh dia. Kita bisa membuangnya ke dalam sumur di padang pasir dan biarkan ia ditemukan oleh para musafir yang melintas. Usul yang lain berharap usul ini diterima. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa Nabi Yusuf ke padang gurun dan membuangnya ke dalam sumur. Dengan tipu muslihat, mereka mendatangi ayah mereka dan meminta izin untuk membawa Nabi Yusuf bermain di luar rumah. Wahai ayah, izinkan kami membawa Yusuf berjalan-jalan. Kami akan menjaganya dengan baik, kata salah seorang dari mereka dengan wajah meyakinkan. Nabi Yakub alaihissalam merasa ragu. Ia tahu betapa lemahnya Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lebih tua. Aku khawatir kalian akan lengah dan Yusuf bisa saja dimakan oleh binatang buas di sana. Jawabnya dengan hati-hati. Namun mereka terus berusaha meyakinkan ayahnya hingga akhirnya Nabi Yakub memberikan izin. Dengan penuh semangat, mereka membawa Nabi Yusuf dan saat tiba di padang gurun yang jauh dari rumah, mereka melaksanakan niat jahat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kejadian ini dalam Al-Quran. Maka ketika mereka membawanya, serta sepakat memasukkannya ke dasar sumur, mereka pun melaksanakan kesepakatan itu. Kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Al-Quran Surah Yusuf ayat 15. Saat Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ia menangis dan memanggil nama ayahnya dengan penuh kesedihan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hatinya dan mewahyukan kepadanya bahwa suatu hari ia akan menceritakan perbuatan ini kepada saudara-saudaranya tanpa mereka sadari. Setelah membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, para saudaranya itu pulang ke rumah dengan pakaian yang sengaja dikotori dan penuh air mata buatan. Mereka membawa pakaian Nabi Yusuf yang telah mereka celupkan ke darah hewan untuk menipu ayah mereka. Wahai ayah, kata mereka berpura-pura sedih, kami pergi berlomba-lomba dan meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba serigala datang dan memangsanya. Kami bahkan tidak sempat menyelamatkannya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 17. Nabi Yakub alaihissalam merasakan kepedihan mendalam. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Nabi Yakub menatap pakaian Yusuf dan seketika itu ia menyadari bahwa serigala tidak mungkin memangsanya dengan keadaan baju yang utuh. Hatinya terguncang tapi ia tidak berkata apa-apa. Wahai anak-anakku, hatiku tahu kalian mungkin tidak berkata jujur. Namun aku hanya bisa bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kekuatan, ujar Nabi Yakub dengan suara lemah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Yakub berkata, tidak demikian, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Al-Quran Surah Yusuf ayat 18. Sejak hari itu, Nabi Yakub alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat melihat Yusuf kembali. Setiap malam ia menangis dan berdoa, berharap suatu hari Yusuf kembali kepadanya. Pandangannya semakin melemah karena kesedihan yang mendalam, namun keimanannya tidak pernah goyah. Di tengah kesedihan mendalam yang dirasakan Nabi Yakub, konon diceritakan bahwa ada seekor serigala yang lewat di padang pasir. Serigala itu melihat Nabi Yakub alaihissalam dan tampak bersimpati kepada Nabi yang tengah larut dalam kesedihan. Serigala itu menghampiri Nabi Yakub dan berkata, wahai hamba Allah, aku mendengar bahwa engkau kehilangan putramu dan engkau mengira bahwa aku yang memangsanya. Ketahuilah, aku tidak memakan anakmu, karena aku pun memiliki keluarga yang kucintai di kejauhan dan aku tidak ingin mengambil sesuatu yang bukan hakku.
Nabi Yakub alaihi salam terkejut mendengar suara serigala yang tampak penuh belas kasih itu. Hatinya pun tersentuh. Bahkan seekor serigala memiliki kasih sayang kepada keluarganya. Sedangkan anak-anakku, Nabi Yakub alaihi salam pun tenggelam dalam tangis yang semakin dalam. Ia merasa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya melalui tanda-tanda dari makhluk yang dianggap paling buas sekalipun. Kesedihannya semakin dalam, namun ia terus bersabar dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui segalanya. Aku hanya berharap padamu untuk mempertemukanku kembali dengan Yusufku, bisik Nabi Yakub dalam doanya yang penuh kepasrahan. Dalam kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan tentang kesabaran yang tak tergoyahkan di tengah ujian yang berat, serta tentang kepercayaan kepadanya meski dalam kegelapan yang tampak tak berujung. Meskipun belum bertemu Nabi Yusuf, Nabi Yakub tetap berpegang pada keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan putranya di waktu yang telah ditentukannya. Kabar hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam menyelimuti hati Nabi Yakub alaihissalam dengan duka yang tak tertanggungkan. Setiap hari ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar diberi kekuatan untuk tetap sabar. Meski dikelilingi oleh putra-putranya, Nabi Yakub merasa ada kekosongan yang mendalam di hatinya, seolah-olah sepotong jiwanya hilang bersama Nabi Yusuf. Ya Allah, rintihnya dalam doa-doa malam, Engkau Maha tahu segalanya. Jika Yusuf masih hidup, lindungilah dia. Jika dia telah tiada, maka berikan aku kesabaran yang cukup untuk merelakannya. Hari demi hari berlalu, dan kesedihan Nabi Yakub tak kunjung mereda. Setiap kali mengingat Yusuf, hatinya pedih dan air matanya tak dapat dibendung. Hingga akhirnya kesedihan itu begitu mendalam dan tak tertahankan, sehingga matanya kehilangan penglihatannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kesedihan Yakub dalam firman-Nya. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya. Seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih buta karena kesedihan yang mendalam. Dia menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 84. Putra-putranya menyaksikan kesedihan ini, namun hati mereka belum lunak untuk mengakui perbuatan mereka. Mereka berkata dengan nada yang tidak simpatik, bukankah engkau telah berjanji untuk bersabar, ayah? Sampai kapan engkau akan terus mengingat Yusuf? Nabi Yakub alaihissalam menjawab dengan tegas, aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Al-Quran Surah Yusuf ayat 86. Ia masih yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukannya kembali dengan Yusuf di waktu yang telah ditetapkan. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Di negeri kaum Barbari, hiduplah seorang putri dengan kecantikan yang tak terlukiskan kata-kata, bernama Zulaikha, putri Raja Talmus. Zulaikha bagaikan bintang paling cemerlang di langit yang luas dan permata paling gemerlap di antara segala harta yang dimiliki oleh kerajaan. Suatu malam yang tenang, ketika setiap jiwa terlelap dalam keheningan, Zulaikha juga dibuai dalam tidurnya yang dalam. Matanya terkatup sempurna, namun tiba-tiba mata hatinya tersentak oleh pemandangan yang begitu memukau, sesosok pemuda rupawan hadir dalam mimpinya. Berkilauan laksana cahaya suci yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Hanya dengan senyuman lembut, pemuda itu berhasil menembus sanubari Zulaikha. Senyuman yang, meskipun singkat, membuat Zulaikha seketika terjerat dalam jerat cinta yang dalam. Bayangan itu kemudian lenyap seketika, meninggalkan Zulaikha yang terbangun dalam keadaan mabuk cinta yang begitu hebat. Sejak saat itu, Zulaikha berubah. Ia sering termenung, merindukan setiap malam untuk kembali bertemu sosok pemuda yang telah memikat hatinya.
Rasa cinta yang tak terbalas membuatnya sering menangis, merenung dalam derita yang tak terkatakan. Hingga suatu malam sosok indah itu kembali menyelimuti mimpinya. Suara lembut pemuda tersebut akhirnya membisikkan, "Aku adalah wazir agung dari Mesir dan Mesir adalah kediamanku." Hati Zulaikha bergetar mendengar suara itu dan ia pun bangun dari mimpinya dengan harapan yang semakin mendalam. Kesedihan Zulaikha semakin mendalam dan wajahnya yang dahulu bersinar merah meranum kini tampak layu, seperti tulip kuning yang menguncup kehilangan keindahannya. Setiap hari ia termenung, terkurung dalam rindu yang tak berujung. Raja Talmus, ayahnya, merasa kehabisan cara melihat putrinya yang terus merana, dan akhirnya memutuskan untuk mencari jalan terakhir. Ia mengirim utusan ke negeri Mesir, berharap dapat bertemu dengan Wazir Agung, sosok yang Zulaikha dambakan. Tak disangka, Wazir Agung Mesir begitu terkejut dan bahagia menerima utusan dari negeri barbari itu. Dia tak pernah membayangkan bahwa seorang putri, cantik dari negeri yang jauh datang, membawa lamaran kepadanya. Dengan penuh semangat, Wazir Agung segera mengirimkan serombongan besar untuk menjemput sang putri ke Mesir, membayangkan seorang bidadari yang segera akan menjadi pendamping hidupnya. Kabar ini disampaikan kepada Zulaikha, dan ayahnya pun bersiap untuk mengantar putrinya ke negeri Mesir. "Putriku," ucap Raja Talmus dengan lembut, "inilah saat yang kau nanti-nantikan. Mesir menunggumu, dan Wazir Agung akan menjadi suamimu." Zulaikha dengan wajah cerah yang lama tak terlihat, berseri-seri dan bersiap dengan penuh semangat. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Akhirnya, aku akan bertemu dengan dia yang selalu hadir dalam mimpiku." Namun, dalam keceriaannya, ia belum menyadari bahwa perjalanan ini hanyalah babak pertama dari perjalanan panjang dan penuh liku. Bayangannya tentang Wazir Agung yang sempurna, yang muncul dalam mimpinya, bukanlah sosok yang akan ditemuinya. Setibanya di Mesir, Zulaikha disambut dengan megah. Para pengiring dari istana Wazir Agung, gadis-gadis cantik dan pemuda-pemuda tampan yang rapi dan bersih, menyambutnya dengan hormat. Pernikahan segera digelar, diselimuti kemewahan dan gemerlapnya istana Mesir. Zulaikha merasa kebahagiaan memuncak di hatinya. Namun hatinya belum sepenuhnya tenang. Masih ada ketakutan kecil yang mengintip di balik harapan besarnya. Akhirnya, tibalah saat untuk bertemu dengan Wazir Agung, sang suami yang selama ini ia dambakan. Dengan hati berdebar-debar, Zulaikha menuju ke tempat di mana ia akan menatap wajahnya. Dalam kegugupannya, ia meminta inangnya untuk membuatkan lubang kecil pada rajutan di jendela, berharap dapat mengintip wajah yang telah memenuhi mimpinya selama ini. Perlahan Zulaikha menunduk dan mengintip. Namun seketika itu juga, hatinya hancur. Matanya terpaku pada sosok yang sama sekali asing. Sosok yang tak mirip dengan bayangan dalam mimpinya. Ia melihat pria yang jauh lebih tua, dengan wajah yang tak memancarkan cahaya seperti yang diimpikannya. Zulaikha terdiam, dadanya terasa berat, suaranya hilang, tertelan oleh perasaan kecewa yang menghujam. "Bukan dia, bukan dia!" bisik hatinya yang pedih. Wajahnya merunduk, air matanya mulai berjatuhan. Malam itu Zulaikha kembali tenggelam dalam kesedihan yang bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Apa yang selama ini ia damba dan perjuangkan seketika terasa hilang maknanya. Namun di hatinya ia berdoa dalam senyap, "Ya Tuhan, adakah alasan mengapa aku harus melalui ujian ini? Bimbinglah aku, karena aku tak tahu jalan yang harus kulalui." Hari demi hari berlalu, dan Zulaikha menjalani hidupnya di Mesir. Meski ia hidup di istana penuh kemewahan, hatinya tetap sepi, seolah berada di padang gurun yang tandus. Perjalanannya mencari sosok yang ia cintai tampaknya baru saja dimulai. Di dasar sumur yang dingin dan gelap, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang anak muda dengan wajah tampan bercahaya, duduk terdiam. Kesendirian dan kedinginan melingkupinya, namun hatinya tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dihantui ketidakpastian, ia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dan di kala tengah malam yang senyap, terdengar suara gemericik air yang ditimba. Para pedagang yang sedang dalam perjalanan ke Mesir telah singgah di sumur itu. Saat timba mereka mencapai dasar, yang mereka dapatkan bukan sekadar air, tetapi seorang anak lelaki yang elok parasnya.
Salah seorang pedagang berteriak, "Lihatlah, ini bukan air, tapi seorang pemuda." Para pedagang saling berpandangan takjub. Betapa tampannya anak ini adalah keberuntungan kita. Mereka berbisik-bisik penuh kegembiraan, namun dalam hati mereka hanya melihat Nabi Yusuf sebagai barang dagangan yang menguntungkan. Dengan hati yang dingin, mereka membawa Nabi Yusuf untuk dijual di pasar. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, maka ketika mereka menariknya, mereka berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah Yusuf ayat 19 hingga 20. Di pasar budak Mesir, Nabi Yusuf dilelang dengan harga yang murah, beberapa dirham saja. Walaupun para pembeli memandang kagum pada ketampanan Nabi Yusuf, mereka tidak bisa melihat siapa Yusuf sesungguhnya, seorang pemuda dengan ketulusan hati dan kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar tentang Yusuf akhirnya sampai kepada Wazir Agung Mesir, seorang pembesar dengan pengaruh besar. Ia terpukau oleh pesona Nabi Yusuf alaihissalam, namun lebih dari itu, ia merasakan aura kebijaksanaan yang terpancar dari pemuda ini. Berikanlah tempat dan layanan yang baik padanya. Mungkin ia bisa bermanfaat bagi kita, atau kita pungut sebagai anak, perintah Wazir Agung kepada para pengawal. Al-Quran Surah Yusuf ayat 21. Wazir Agung menempatkan Nabi Yusuf di rumahnya, memperlakukannya dengan kasih sayang dan kehormatan. Nabi Yusuf alaihissalam tak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Yusuf kemampuan untuk menafsirkan mimpi dan memperkaya akal pikirannya. Kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Al-Quran Surah Yusuf ayat 21. Namun di lain tempat, Zulaiha, istri Wazir Agung, telah mendengar tentang ketampanan luar biasa dari pemuda yang baru saja dibawa suaminya ke istana. Ia segera mencari cara untuk melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Tak butuh waktu lama, Nabi Yusuf yang sedang mengerjakan tugas di halaman istana terlihat oleh Zulaiha. Zulaiha terpesona, dalam hatinya timbul rasa yang sulit dikendalikan. Ia bertekad untuk membawa Nabi Yusuf lebih dekat padanya. "Suamiku," pinta Zulaiha dengan lembut kepada Wazir Agung, "izinkan aku merawat Yusuf di istana ini. Aku akan menjaganya dengan sepenuh hati." Dengan sepenuh hati dan usaha, Zulaiha akhirnya berhasil mempengaruhi Wazir Agung agar Nabi Yusuf selalu berada di sisinya. Nabi Yusuf alaihissalam diperlakukan dengan segala kemewahan dan dihujani kasih sayang, bahkan dijadikan seperti anak sendiri oleh Wazir Agung. Namun seiring berjalannya waktu, ketertarikan Zulaiha semakin bertambah. Bukan lagi sekadar kasih sayang ibu kepada anak, tetapi lebih dari itu. Hari demi hari, ia selalu mencuri kesempatan untuk mengarahkan perhatian Yusuf kepadanya, namun Nabi Yusuf tetap menjaga batas-batas kesuciannya. Pada suatu hari, Zulaiha tidak lagi dapat menahan hasrat cintanya. Dengan seluruh keberanian yang ia miliki, ia mengungkapkan isi hatinya kepada Nabi Yusuf. "Yusuf," ucap Zulaiha, "aku tidak bisa lagi menutupi perasaanku padamu. Aku mencintaimu." Nabi Yusuf alaihissalam menundukkan pandangannya dan menjawab dengan lembut namun tegas, "Wahai Zulaiha, jangan biarkan pikiranmu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hatimu terdorong oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi segala perbuatan kita." Ia menambahkan, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suamimu telah memperlakukan aku dengan baik dan penuh kehormatan. Aku tak mungkin mengkhianatinya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 23. Zulaiha merasa terluka oleh penolakan itu. Hatinya hancur dan perasaannya berkecamuk antara cinta yang tak terbalas dan rasa bersalah. Ia menyadari Yusuf tidak seperti pria-pria lain. Ia adalah sosok yang menjaga ketulusan dan kesuciannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Zulaiha tidak menyerah. Ia merencanakan sesuatu yang lebih besar. Zulaiha membangun sebuah istana khusus, tempat setiap dinding dan lorong dipenuhi dengan mosaik dan lukisan yang menggambarkan kemesraan yang diimpikannya bersama Yusuf. Suatu hari, ia mengajak Nabi Yusuf berjalan menyusuri istana baru itu. Nabi Yusuf yang penuh rasa hormat mengikuti, tak menyadari jebakan yang telah dipersiapkan Zulaiha.
Saat mereka tiba di sebuah kamar yang tersembunyi, Zulaikha menutup pintu kamar satu persatu hingga akhirnya keduanya terkunci di kamar ketujuh. Zulaikha menatap Nabi Yusuf dengan mata yang penuh keinginan. "Yusuf," Zulaikha mendekat, "tidakkah kau memahami perasaanku?" Ia berbisik. Namun Yusuf dengan pandangan yang tetap tenang menjawab, "Wahai Zulaikha, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau membiarkan nafsu menjerumuskan kita berdua ke dalam dosa." Namun Zulaikha yang dibutakan oleh cintanya tidak menyerah begitu saja. Nabi Yusuf pun hampir terperangkap dalam situasi yang membuatnya hampir kehilangan kendali, hingga pandangannya terjatuh pada sebuah berhala kecil yang tersembunyi di balik tirai kamar Zulaikha. Yusuf pun menjerit, "Wahai Zulaikha, jika engkau malu terlihat oleh patung tak bernyawa, tidakkah aku seharusnya lebih malu pada Allah yang melihat segala sesuatu?" Merasa tidak bisa lagi berada di tempat itu, Nabi Yusuf berlari meninggalkan Zulaikha. Namun Zulaikha, dalam keadaan terluka dan amarah, segera mengejar Yusuf dan menarik bajunya hingga sobek di bagian belakang. Nabi Yusuf berlari melewati pintu-pintu yang ajaibnya. Terbuka seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantunya meloloskan diri dari cobaan itu. Namun begitu mereka mencapai pintu terakhir, Wazir Agung tiba-tiba muncul. Zulaikha dalam kecemasan bahwa Yusuf akan membocorkan segalanya, justru berpura-pura menangis dan berteriak, "Wahai suamiku, Yusuf berusaha memperkosaku." Wazir Agung terdiam mendengar tuduhan itu. Namun Nabi Yusuf yang merasa tak bersalah memandang dengan penuh keyakinan, "Aku tidak bersalah. Zulaikha lah yang mencoba memaksaku." Dalam kebingungan itu, seorang saksi dari keluarga Zulaikha akhirnya mengusulkan, jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka dia yang bersalah. Namun jika bajunya robek di bagian belakang, maka Zulaikha lah yang berdosa. Al-Quran Surah Yusuf ayat 26 hingga 27. Ketika Wazir Agung memeriksa baju Nabi Yusuf dan menemukan sobeknya ada di belakang, ia pun menyadari bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah dan istrinya lah yang telah berbuat dosa. Wazir Agung menatap Zulaikha dengan kemarahan yang terpendam. Namun sebagai seorang bangsawan, ia tahu bahwa ia harus menjaga nama baik keluarganya. Dengan suara rendah namun tegas, ia berkata, "Aku tidak ingin hal ini tersebar. Biarlah Yusuf tinggal di sini dan masalah ini tidak perlu dibahas lagi." Zulaikha yang malu dan terluka pun terdiam, menyadari bahwa Yusuf telah selamat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, Nabi Yusuf harus menanggung akibat fitnah itu, dan akhirnya ia ditahan di penjara untuk menjaga nama baik keluarga istana. Dalam kesendiriannya, Nabi Yusuf berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bersamanya dan menolongnya dari segala fitnah yang menimpa. Waktu berjalan dan kejadian antara Zulaikha dan Yusuf di istana Zulaikha menjadi buah bibir banyak orang. Zulaikha pun merasa panas. Zulaikha ingin menunjukkan pada wanita-wanita bangsawan yang selama ini merendahkannya tentang budak yang telah membuatnya mabuk kepayang, siapa Yusuf yang membuatnya hilang ingatan. Para wanita di kota itu berkata, istri Wazir Agung menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Yusuf ayat 30. Zulaikha pun menggelar pesta. Di tengah pesta, Nabi Yusuf diperintahkan oleh Zulaikha untuk keluar menemui tamu-tamunya. Seketika wanita-wanita tersebut bagaikan terbang di surga, sampai mereka mengiris tangan mereka sendiri dengan pisau apel yang ada di tangannya. Maka ketika dia istri Wazir Agung mendengar cercaan mereka, dia mengundang wanita-wanita itu dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita untuk memotong-motong makanan. Dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka sangat terpesona dengan ketampanannya. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar seorang malaikat yang mulia." Al-Quran Surah Yusuf ayat 31. Semua histeris dan kejadian setelah mereka melihat Nabi Yusuf jadi lebih menggemparkan. Ada wanita yang tak kuasa menahan jiwanya ketika melihat Nabi Yusuf.
Ada yang langsung kehilangan akal sehatnya. Ada pula yang terjerat cinta seperti Zulaikha. Keadaan jadi kacau balau. Melihat itu Zulaikha pun berkata, "Itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Al-Quran Surah Yusuf ayat 32. Nabi Yusuf alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak, engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka. Tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Al-Quran Surah Yusuf ayat 33. Di saat inilah Zulaikha yang semakin putus asa mendapatkan Yusuf menikam si tercinta dengan pisaunya. Zulaikha kemudian meminta wazir agung untuk memenjarakan Nabi Yusuf akibat kekacauan yang terjadi. Wazir agung setuju dan Nabi Yusuf pun kemudian menempati ruang yang sama sekali tidak sepadan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melekat pada dirinya. Nabi Yusuf lebih rela masuk penjara daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi ajakan para wanita itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Nabi Yusuf alaihissalam dan menghindarkannya dari tipu daya mereka. Maka Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bersama dengannya masuk pula 2 orang pemuda di dalam penjara. Pada suatu malam kedua, pemuda itu bermimpi pada saat yang bersamaan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Al-Quran Surah Yusuf ayat 36. Yang satunya lagi berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung." Al-Quran Surah Yusuf ayat 36. Mengetahui kelebihan Nabi Yusuf bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang pandai, mereka pun memintanya untuk menjelaskan takbir mimpi mereka. Nabi Yusuf pun berbicara kepada keduanya, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepadanya tentang perihal kedua orang tersebut. Pada saat itu penduduk Mesir adalah orang-orang yang menyembah banyak tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan takbir mimpi kedua orang itu, Nabi Yusuf menerangkan bahwa beliau hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakannya dan mengikuti agama orang tuanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Beliau berkata, "Tiadalah patut bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 38. Kemudian beliau menyeru kepada kedua pemuda itu, "Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah." Al-Quran Surah Yusuf ayat 39-40. Lalu Nabi Yusuf mengajak mereka kepada tauhid, yakni beribadah hanya kepada Allah saja. "Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Al-Quran Surah Yusuf ayat 40. Setelah melaksanakan kewajibannya mendakwahi kedua orang itu kepada kebenaran, yakni hanya menyembah kepada Allah saja, beliau pun menjelaskan mengenai takbir mimpi mereka. "Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar, adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku." Al-Quran Surah Yusuf ayat 41. Apa yang diterangkan itu pasti terjadi, karena Allah telah melebihkan Nabi Yusuf dan mengajarkan beliau takbir mimpi. Kemudian Nabi Yusuf meminta kepada orang yang akan selamat agar menerangkan tentang keadaan beliau, sehingga beliau dapat dibebaskan, karena sesungguhnya dia tidak bersalah. Namun setan membuat orang itu lupa. Akhirnya Nabi Yusuf pun tetap tinggal di dalam penjara selama beberapa tahun lamanya.
Tahun berganti tahun, pelayan yang telah dititipkan pesan oleh Nabi Yusuf untuk menyampaikan pesannya pada Raja Mesir telah melupakan janjinya. Hingga datanglah mimpi raja tentang 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus. Sapi-sapi kurus kemudian menyerang sapi-sapi gemuk hingga binasa. Raja pun menyuruh orang untuk mencari arti dari mimpinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran bahwa Raja Mesir telah bermimpi dan mengabarkan mimpinya pada pembesar-pembesar di kerajaannya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Al-Quran Surah Yusuf ayat 42. Tidak satu pun di antara mereka yang mengetahui arti dari mimpi itu. Lalu teman Nabi Yusuf di penjara yang selamat ketika itu teringat akan pesan Nabi Yusuf, maka dia pun meminta agar diutus kepada Nabi Yusuf untuk menanyakan tentang takbir mimpi itu. Ketika sampai di penjara, orang itu pun berkata, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Al-Quran Surah Yusuf ayat 46. Nabi Yusuf pun berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Al-Quran Surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Raja lalu meminta agar Nabi Yusuf dihadapkan kepadanya, namun beliau menolak. Nabi Yusuf terlebih dahulu ingin agar namanya dibersihkan, karena dia dipenjarakan dengan tuduhan palsu menggoda istri seorang pembesar Mesir, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Beliau ingin membuktikan bahwa dia tidak berkhianat di belakang wazir agung. Lalu akhirnya Zulaikha mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah dan Nabi Yusuf adalah seorang yang benar. Kemudian raja pun memerintahkan agar Yusuf dibawa ke hadapannya agar dapat diangkat menjadi orang yang dekat dengan raja. Dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi, dipercayai pada sisi kami. Al-Quran Surah Yusuf ayat 54. Nabi Yusuf pun berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Al-Quran Surah Yusuf ayat 55. Demikianlah, akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi di kerajaan Mesir. Beliau memiliki kekuasaan penuh untuk pergi kemana saja yang diinginkannya. Itulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman yang berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan keadaan Zulaikha sekarang, hartanya yang ada di peti penyimpanan telah dia habiskan untuk siapa saja yang datang kepadanya membawakan kabar Nabi Yusuf. Hingga akhirnya ia menjadi wanita yang miskin, pipinya rapuh oleh usia, tubuhnya membungkuk menahan cinta dan penderitaan. Tatapannya pun mulai kabur oleh air mata. Namun cinta Zulaikha tak pernah padam. Dengan sisa-sisa uangnya, Zulaikha membangun gubuk di pinggir jalan yang sering dilewati Wazir Agung Yusuf. Di sanalah ia juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Di setiap doanya ia selalu berharap agar ia dapat kembali menemui Yusuf. Tak jarang ia mendapat ejekan dari anak-anak kecil mengenai keberadaan Nabi Yusuf. Penderitaan begitu panjang dirasakan Zulaikha, hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Zulaikha. Rombongan Nabi Yusuf melewati rumah Zulaikha, dan terdengarlah doa yang dipanjatkan oleh Zulaikha. Nabi Yusuf pun terkesan. Ia segera meminta pada pelayannya untuk menjemput siapa gerangan wanita yang tengah memanjatkan doa tersebut. Ketika akhirnya Nabi Yusuf dan Zulaikha dipertemukan kembali di istana,
Waktu seolah berhenti. Nabi Yusuf dengan keteduhan wajahnya yang penuh cahaya berdiri di hadapan wanita yang lusuh, namun tatapannya memancarkan cinta yang telah teruji. Nabi Yusuf tak mengenali Zulaikha. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian di istana Mesir dulu, dan waktu telah mengubah Zulaikha menjadi sosok tua yang ringkih. Namun, mata Zulaikha yang kabur oleh usia kini kembali berbinar. Dengan suara yang lembut namun menggetarkan, ia berusaha menyentuh ingatan Nabi Yusuf. "Yusuf," ucapnya pelan, "aku ini adalah wanita yang dahulu pernah mencintaimu bahkan sebelum kita bertemu. Bayanganmu telah menyentuh mimpiku, dan di setiap malam, aku terjaga dalam pengabdian hati dan doaku hanya untukmu." Nabi Yusuf alaihissalam memandangnya dengan raut terenyuh. Melihat sekilas bayangan pengorbanan yang telah Zulaikha lalui, teringat kembali masa-masa yang penuh cobaan bagi keduanya. Dengan penuh kasih, Nabi Yusuf mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Zulaikha yang sudah mulai dihiasi kerut-kerut waktu. "Zulaikha," katanya lembut, "jika cinta yang tulus itu ada, maka kau telah menampakkan kepadaku bagaimana cinta yang abadi. Doamu tak pernah lelah mengetuk pintu langit, dan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusuf menyentuh kedua mata Zulaikha yang rabun, dan dalam sekejap penglihatan Zulaikha kembali jernih. Tak hanya itu, tubuhnya pun terasa disegarkan, seakan masa muda yang ia kira telah hilang kini dikembalikan dalam sekejap oleh kuasanya. Zulaikha memandangi tangannya sendiri yang kini tampak muda, meraba wajahnya yang berseri-seri kembali. Air matanya mengalir deras, bukan lagi kesedihan, melainkan kebahagiaan yang penuh rasa syukur. "Yusuf," Zulaikha berbisik sambil menggenggam tangan Nabi Yusuf dengan lembut, "aku telah mengorbankan segalanya demi cinta ini, dan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permohonanku." Nabi Yusuf tersenyum, lalu mengangguk penuh kelembutan. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan kita dengan jalannya yang tak terduga, Zulaikha. Kini, jika kau menginginkannya, kita bisa mengikat janji dalam rahmat dan keridhaannya." Zulaikha menundukkan kepalanya, bibirnya gemetar, kemudian berucap lirih, "Yusuf, impianku adalah dapat mendampingimu, mendampingi seorang hamba Allah yang agung dalam ibadah dan cinta. Maka izinkanlah aku menjadi bagian dari jalan hidupmu yang penuh berkah." Seketika itu, turunnya titah ilahi yang merestui pernikahan mereka. Nabi Yusuf pun mempersunting Zulaikha dengan penuh kasih sayang. Dalam balutan agama yang mulia, mereka diikat oleh cinta yang telah ditempa sabar dan iman. Mereka bersatu bukan sekadar dalam kasih, tetapi dalam ketulusan, dalam cinta yang abadi. Suatu malam setelah pernikahan mereka, Zulaikha dengan penuh ketenangan menyampaikan sesuatu yang telah lama ia simpan. "Yusuf," katanya lembut, "wazir itu mungkin menjadi yang pertama melihat taman hidupku, tetapi ia tak pernah menyentuh bunga yang ada di sana. Aku menyerahkan semuanya padamu dengan aman, suci, dan penuh cinta." Mendengar itu, Nabi Yusuf semakin dihujani rasa kasih kepada Zulaikha. Dia mengerti bahwa cinta yang diberikan Zulaikha kepadanya benar-benar tulus, terjaga dalam iman yang kokoh. Mereka pun hidup bersama dalam kebahagiaan dan ketenangan, dipenuhi cinta yang agung dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta mereka adalah cinta yang telah diizinkan olehnya, dirajut dalam ketulusan, dan kini keduanya dimuliakan dalam jalan yang tak terputus oleh usia atau waktu. Setelah diangkat menjadi bendaharawan Mesir, Nabi Yusuf pun mengatur negeri tersebut untuk menghadapi masa-masa sulit, sebagaimana yang dijelaskannya dari mimpi sang raja. Selama 7 tahun, rakyat Mesir menanam dan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Sebagian dimakan dan sebagian besar disimpan untuk persiapan menghadapi musim paceklik selama 7 tahun ke depan. 7 tahun kemudian, musim paceklik terjadi di mana-mana. Banyak yang berdatangan ke Mesir karena negeri ini menyimpan perbekalan yang cukup, hasil panen dari tahun-tahun sebelumnya. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf pun datang ke Mesir untuk menukarkan benda-benda milik mereka dengan bahan makanan untuk menghidupi keluarga mereka. Ketika bertemu mereka, Nabi Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak mengenali beliau.
Lalu Nabi Yusuf pun memenuhi kebutuhan mereka dan berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Benyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukhatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu?" Al-Quran Surah Yusuf ayat 59. Nabi Yusuf sangat ingin agar mereka kembali lagi tahun depan bersama saudaranya Benyamin untuk melepas rindu. Bahkan beliau menakut-nakuti mereka tidak akan memberikan bahan makanan lagi jika tidak membawa saudaranya. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang kembali ke Palestina dan mengabarkan kepada ayah mereka. Nabi Yakub tidak ingin melepaskan Benyamin karena masih teringat akan perlakuan mereka terhadap Nabi Yusuf. Namun akhirnya beliau pun mengizinkannya setelah mengambil janji dari mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksinya. Maka pada tahun berikutnya, mereka pun kembali ke Mesir bersama Benyamin. Ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf, beliau pun membawa Benyamin dan memberitahukan secara diam-diam kalau dia adalah Yusuf saudaranya. Lalu Nabi Yusuf pun membuat siasat agar dapat menahan Benyamin bersamanya. Setelah menyiapkan bahan makanan bagi saudara-saudaranya, beliau memerintahkan pengawalnya memasukkan takaran raja ke dalam karung Benyamin. Kemudian berteriaklah seseorang, "Hai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri." Al-Quran Surah Yusuf ayat 70. Saudara-saudara Yusuf bertanya, "Barang apakah yang hilang daripada kamu?" Al-Quran Surah Yusuf ayat 71. Kemudian dikatakan bahwa yang hilang adalah takaran raja. Maka saudara-saudara Yusuf pun berkata, "Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Al-Quran Surah Yusuf ayat 73. Mereka menjawab, "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta?" Saudara-saudara Yusuf berkata, "Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya, tebusannya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 75. Ini adalah hukum bagi orang yang berbuat kezaliman dalam syariat Nabi Yakub. Akhirnya karung-karung mereka pun diperiksa satu persatu, dan yang terakhir adalah karung milik Benyamin. Melihat itu, saudara-saudaranya pun berkata, "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu." Yang mereka maksud adalah bahwa dulu saudara Benyamin, juga saudara mereka seayah, yakni Yusuf, juga pernah mencuri. Mendengar itu Nabi Yusuf menyimpan kejengkelannya dan berkata dalam hati, "Kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu." Al-Quran Surah Yusuf ayat 77. Maka ditahanlah Benyamin di istana. Saudara-saudaranya pun merasa putus asa terhadap putusan Nabi Yusuf. Mereka bermusyawarah dan berkatalah saudara mereka yang tertua, "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 80. Saudara-saudaranya yang lain pun kembali dengan perasaan berat karena harus menyampaikan berita buruk ini kepada ayah mereka. Ketika sampai kepada ayahnya, mereka menceritakan apa yang terjadi, berusaha meyakinkan ayah mereka bahwa yang terjadi adalah di luar kehendak mereka, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Nabi Yakub tidak percaya bahwa Benyamin telah mencuri karena ia tidak mempunyai sifat yang tercela. Maka beliau berkata kepada anak-anaknya, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah SWT mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi, maha bijaksana." Al-Quran Surah Yusuf ayat 83. Nabi Yakub alaihissalam meyakini kalau anaknya Nabi Yusuf masih hidup. Itulah sebabnya beliau berdoa semoga Allah SWT mengembalikan semua anak-anaknya. Kesedihan Nabi Yakub semakin mendalam. Beliau telah kehilangan Nabi Yusuf dan kini harus kehilangan anak-anaknya yang lain. Melihat keadaannya, anak-anaknya pun merasa prihatin dan berkata kepada ayah mereka dengan lemah lembut agar tidak lagi terlalu mengingat Nabi Yusuf yang menyebabkan tubuhnya menjadi kurus kering dan matanya menjadi buta.
Nabi Yakub pun berkata, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 86. Beliau pun meminta anak-anaknya untuk mencari kabar tentang Nabi Yusuf dan saudaranya, karena beliau tetap berkeyakinan bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya untuk tidak berputus asa. Beliau berkata, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Nabi Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Al-Quran Surah Yusuf ayat 87. Singkat cerita, pada tahun berikutnya, saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke Mesir untuk menukar barang-barang mereka dengan bahan makanan seperti tahun-tahun sebelumnya, meminta kemurahan hati dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berkata, "Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu?" Al-Quran Surah Yusuf ayat 89. Saudara-saudaranya pun terkejut. Mereka baru menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah saudara mereka, Yusuf, yang pernah mereka buang ke dasar sumur. Seolah ingin meyakinkan diri mereka pun bertanya, "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku Benyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Al-Quran Surah Yusuf ayat 90. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun mengakui kelebihan yang Allah berikan kepada beliau dan mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Karena belas kasih kepada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf pun berkata, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Al-Quran Surah Yusuf ayat 92. Dan beliau pun berkata pula, "Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku." Al-Quran Surah Yusuf ayat 93. Maka rombongan saudara Nabi Yusuf pun kembali ke negerinya untuk menjemput ayah dan keluarga mereka. Sebelum mereka memasuki negerinya, Nabi Yakub berkata kepada keluarganya, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Al-Quran Surah Yusuf ayat 44-55. Ketika rombongan itu tiba, mereka meletakkan baju gamis Nabi Yusuf ke wajah Nabi Yakub, sehingga beliau dapat melihat kembali. Nabi Yakub pun berkata, "Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?" Al-Quran Surah Yusuf ayat 96. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun menyadari dan mengakui kesalahan mereka, dan berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa." Al-Quran Surah Yusuf ayat 97. Mereka sangat berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni mereka melalui doa ayah mereka, karena keutamaan ayah mereka sebagai seorang Nabi Allah. Nabi Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Yusuf ayat 49-48. Setelah itu diboyonglah Nabi Yakub beserta seluruh keluarganya ke istana. Sesampainya di sana, Nabi Yusuf mendudukkan ayah dan ibunya di singgasana bersamanya. Lalu mereka semua saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 11 orang, ayah dan ibunya bersujud kepada beliau. Sujud ini diperbolehkan dalam syariat Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, yang menunjukkan penghormatan mereka kepada Nabi Yusuf atas keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau. Sedangkan dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah benar? Manusia dilarang sujud kepada siapapun atau apapun, dan diperintahkan untuk bersujud hanya kepada Allah saja. Nabi Yusuf pun berkata,
"Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi, maha bijaksana. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Al-Quran Surah Yusuf ayat 100-102. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha dalam ikatan pernikahan yang suci, mereka diberkahi dengan keturunan. Pernikahan Nabi Yusuf dan Zulaikha dikaruniai 2 putra yang menjadi penerus keturunan mereka, Afrayin dan Mansa. Anak-anak ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cerminan dari cinta yang tulus antara Nabi Yusuf dan Zulaikha yang telah melewati berbagai ujian demi iman dan kesetiaan. Afrayin dan Mansa tumbuh dalam asuhan dan teladan Nabi Yusuf, sosok yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Didikan Nabi Yusuf yang dilandasi iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar kuat bagi anak-anaknya untuk menjalani kehidupan yang juga penuh berkah. Dalam keluarga kecil itu, keturunan Nabi Yusuf berkembang, membawa nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang diwarisi dari kakek mereka, Nabi Yakub, dan keluarga besar yang penuh berkah. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf semakin mendekat kepada Rabb-Nya di puncak keimanan dan ketakwaan. Kedalaman cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketenangan dan keindahan hidupnya. Namun, Zulaikha yang setia di sisinya merasakan ada satu rasa kehilangan yang akan segera hadir. Ia tahu waktunya bersama Nabi Yusuf takkan lama lagi. Dalam hati ia mencoba menerima, tapi setiap kali ia merenungi hari-hari tanpa Nabi Yusuf, dadanya terasa sesak. Saat hari perpisahan itu akhirnya tiba, Zulaikha tak kuasa menahan air matanya. Ia menggenggam tangan Nabi Yusuf, yang kini berbaring dengan tenang di pembaringan terakhirnya. Dengan suara gemetar, Zulaikha berbisik, "Yusuf, engkau adalah cahayaku. Siapa yang bisa mengerti betapa besar cintaku selain Dia yang telah menciptakannya dalam hatiku?" Nabi Yusuf tersenyum lemah, menatap wajahnya dengan lembut. "Zulaikha," katanya penuh kasih, "cinta kita adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan padanya jua cinta ini akan kembali. Kita mungkin terpisah di dunia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatukan kita dalam kebahagiaan yang tak pernah berakhir." Setelah Nabi Yusuf wafat, Zulaikha sering mengunjungi pusaranya yang sederhana, tak bertanda, namun di sanalah cintanya menetap. Ratapannya menyayat hati, suaranya merintih dalam kesedihan yang tak tertahan. Ia merasa sepi tanpa sang kekasih, hidupnya terasa berat seakan tak ada lagi makna. Pada malam yang sunyi, di atas pusara Nabi Yusuf, Zulaikha memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipersatukan kembali dengan Nabi Yusuf di dunia yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih dan maha mengetahui ketulusan cinta Zulaikha pun memanggil jiwanya. Dalam keheningan, nyawa Zulaikha disambut dengan lembut dan ia pun wafat dengan damai di atas pusara kekasihnya. Demikianlah kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha, cinta yang suci, yang tumbuh dalam ketulusan dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat keduanya, mempertemukan mereka di dunia, lalu mengaruniakan pertemuan abadi di akhirat. Cinta sejati mereka tak hanya indah di dunia, namun bersemi dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Setelah Nabi Yusuf diuji dengan cobaan yang penuh kesabaran, ia pun akhirnya dikaruniai kebahagiaan, bahkan dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Kisah ini mengajarkan bahwa ketulusan, keimanan, dan kesabaran akan membawa kita pada puncak kemuliaan dan ketenangan. Setiap cinta yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus hidup, bahkan setelah kematian.
Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bahwa hidup dengan cinta dan keteguhan iman adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.